Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Susianti, mahasiswi Universitas Terbuka Prodi Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian dengan NIM 04839119. Yang mana pada hari ini saya sedang berada di Desa Nejala, Kecamatan Tepa Barat, Kabupaten Simbulu, dalam rangka melaksanakan kegiatan praktik unit 2 daripada tugas mata kuliah saya yang diberikan, yaitu programa dan evaluasi penyuluh pertanian. Hari ini saya sedang berada di kelompok tani Harapan Ta Desa Nejala bersama dengan bapak-bapak petani kita, yaitu di Desa Nejala, kelompok tani Harapan Ta, Kecamatan Tepa Barat. Tujuan yang diharapkan terkait dengan penyusunan atau evaluasi penyusunan dari sebuah program, yaitu yang akan kita buat nantinya, sehingga petani kita nanti dapat memahami daripada sebuah proses atau perilaku keterampilan dan sikap, juga sejauh mana nanti yang kita ketahui atau bapak-bapak ketahui dalam menyusun sebuah program itu. Namun akan kita tuangkan nanti ke dalam sebuah pembuatan program itu. Saya akan melaksanakan kuesioner daripada kuesioner dan instrumen. Tujuannya adalah untuk mengukur, ini bukan mengukur pengalaman bapak, tapi ini kita perlu melihat atau mengatur sebuah keterampilan itu dan sikap dan perilaku itu sejauh mana daripada perilaku yang kita laksanakan dengan menggunakan tadi. Nanti kuesioner tersebut akan bapak-bapak isi. Nanti akan berikan. Nanti di dalam kuesioner tersebut itu ada 5 pertanyaan. Ada 15 pertanyaan. Dari setiap item itu ada 5 pertanyaan. Yang pertama itu ada 5 item, ada 5 soal. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya itu ada 5 soal juga. Kemudian yang nanti untuk perilaku itu ada juga 5. Karena di sini tadi ada 3, sikap, keterampilan dan perilaku. Jadi setiap itu ada pertanyaan. Kemudian yang diharapkan nanti setelah melaksanakan pengisian kuesioner tersebut, kelompok tani Harapan Ta Desa Nejala nanti sudah sejauh mana mengetahui tentang terkait dengan serapan daripada pemahaman daripada penyuluh pertanian kita yang berada di lapangan. Nah, jadi di mana nanti penyuluh kita nanti memberikan sebuah penyuluhan di desa bapak, mereka akan memberikan nanti penyuluhan dengan topik yang sudah memang disiapkan, sehingga tingkatan pemahaman nanti dalam menanggapi inovasi yang akan disampaikan bapak PPR kita di lapangan, sehingga bapak-bapak petani nanti dapat memahami dan menggunakan atau menerapkan di area usahaan bapak-bapak ini masing-masing. Jadi harapan kami dengan ada
pertemuan kita ini dilaksanakan. Jadi mungkin terlebih dahulu Pak ya, saya memperkenalkan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak. Yang mana pada hari ini saya akan memperkenalkan kegiatan praktek di desa Bapak, yaitu Desa Negara, Pertanian Pancas. Hari ini kami akan melaksanakan diskusi. Nantinya sebentar lagi mungkin ada pertanyaan yang nanti kita diskusikan di sini. Jadi untuk hari ini kami akan melaksanakan diskusi sekalian untuk melihat sudah sejauh mana tingkatan pemahaman kita petani di desa Mentala ini, Kecamatan Babaran. Jadi tentunya terutama itu menyangkut terkaitnya proses penyusunan dari sebuah program yang akan dibuat nanti oleh PPL di lapangan. Jadi untuk nanti pembuatan itu kita perlu menuangkan ke dalam pembuatan program itu sesuai dengan apa yang Bapak-Bapak fakta di lapangan yang bisa dikerjakan atau sesuai dengan kegiatan Bapak-Bapak di lapangan. Jadi itulah yang akan kita tuangkan ke dalam sebuah program itu. Makanya kita harus memang mengumpul data itu memang harus data yang real, yang akurat, sehingga di dalam nanti sebuah penyusunan itu tidak terjadi kesalahan. Dan di sini juga kami kebetulan membawa topik daripada praktek kami, yaitu mengambil budidaya tanaman kari sawah seperti yang ada di lahan perkawanan Bapak-Bapak di Desa Negara, Kelompok Tani Pancas, Kecamatan Babaran. Dan di sini nanti disampaikan jika tidak pertanyaan nanti segera dibagikan. Maka harapan kami dengan adanya nanti kuesioner itu Bapak dan Ibu dapat mengisi sesuai dengan pengalaman Bapak-Bapak yang pernah Bapak-Bapak alami di lapangan. Jadi menurut kesimpulan itu bahwa petani itu nanti di Desa Negara sekian nilai dari keterampilannya, sekian nanti nilai dari sikapnya, dan sekian juga nanti nilai dari ada perilakunya. Jadi itu nanti yang akan kita tuangkan ke dalam kuesioner dari desa lagi. Jadi kami melihat atau mengevaluasi daripada pengalaman Bapak-Bapak itu. Jadi nanti Bapak-Bapak akan mengisi ke dalam kuesioner yang akan kami bagikan. Kemudian setelah nanti kita bagikan kuesionernya, jadi semua nanti kita dapat memahami apa itu nanti benih, apa itu pembuatan berimbang. Karena di situ nanti ada pembuatan berimbang sesuai dengan yang sudah kami tuangkan ke dalam penyusunan program. Jadi kemudian di dalam kuesioner itu nanti Bapak-Bapak akan menguraikan kendala-kendala apa yang atau permasalahan apa yang menjadi utama yang Bapak temui di lapangan. Itu nanti akan kita uraikan ke diskusi tadi atau ke dalam kuesioner yang nanti akan kami bagikan. Nah, jadi di sini nanti kami sedikit memberikan ini apa namanya setelah kita nanti kuesioner itu, oleh karena itu nanti petani itu dapat apa itu sebenarnya, apakah yang mereka belum paham. Petani itu apakah yang belum paham. Kemudian petani itu apakah benih unggul itu, apakah yang dimaksud dengan benih unggul, apakah yang dimaksud dengan pembuatan berimbang, kan begitu. Nah, jadi di
nanti kita tunggu pertanyaan-pertanyaan, kita akan nanti memberikan sesuai dengan apa yang kita alami dan sesuai dengan pengalaman kita. Nah, jadi harapan kami dengan adanya evaluasi ini nanti, evaluasi program ini memang benar-benar kita meletakkan sesuai dengan yang fakta ada di lapangan. Jadi sehingga data kita real. Kemudian yang selanjutnya ini sedikit kami memaparkan yaitu tentang daripada penggunaan benih. Jadi ini tentang penggunaan benih Pak, ini benih unggul dan bukan berimbang. Jadi ini sedikit kami paparkan penggunaan benih unggul itu dan pupuk berimbang itu. Kemudian benih unggul ini, untuk benih unggul ini dia sangat menghasilkan hasilnya bagus dan berkualitas. Jadi sifat benih unggul tadi itu ada beberapa item yang diikuti. Yang pertama itu potensi hasil sangat tinggi. Yang pertama, varietas unggul itu menghasilkan panen lebih banyak dibandingkan daripada varietas lokal yang biasa kita tanam. Kemudian yang kedua itu dia tahan terhadap penyakit. Tahan terhadap penyakit, varietas unggul itu lebih tahan serangan hama penyakit tertentu dan mengurangi kerugian dan kebutuhan pestisida. Kemudian yang ketiga itu toleransi terhadap kondisi lingkungan ini yang kurangnya menguntungkan. Seperti kurangnya menguntungkan itu ada beberapa varietas unggul mampu dan beradaptasi dengan kondisi di sekitarnya atau kondisi lingkungan yang ekstrimnya seperti kekeringan. Karena kita ini kebanyakan di desa Bapak ini kita tidak ada hujan. Nah, jadi sehingga bisa saja 2 hari tidak ada hujan. Itu tanaman padi Bapak-Bapak sudah mulai mengering, dia nampak kan? Nah, jadi sehingga air pun tidak ada tergenang itu. Dengan adanya tidak ada genangan air, sehingga pertumbuhan tanaman padi pun akan terhambat. Kemudian yang keempat itu tentang kualitas gabah. Kualitas gabah yang baik itu varietas unggul dapat menghasilkan gabah dengan kualitas yang lebih baik, seperti kadar, amilosa yang tinggi dan sifat-sifat lainnya yang diinginkan. Itu ada 4 item daripada tadi sifat unggul yang akan kita gunakan atau unggul yang berunggul. Kemudian selanjutnya ini penggunaan benih unggul ini kita memastikan bahwa tanaman itu harus memiliki potensi genetik untuk mencapai hasil yang maksimal, hasil yang bagus. Karena kita seorang petani itu kita kan menginginkan hasil panen kita itu kan bagus, hasil dapat kita itu meningkat. Tapi kalau tidak ada hasil dapat kita meningkat, jadi kita kan sia-sia kita bekerja di situ, kita sudah capek, sudah habis uang kita. Nah, jadi itulah yang kita inginkan. Dengan adanya penggunaan unggul itu tadi menurun, kita mendapatkan gabah yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Namun potensi ini hanya dapat terwujud jika didukung oleh praktik budidaya yang tepat, termasuk pemupukan yang berimbang. Dan untuk pemupukan berimbang itu tekniknya pemberian pupuknya itu memperhatikan kita keseimbangannya. Keseimbangannya antara unsur makro dan mikro itu harus kita lihat. Yang disebut dengan unsur makro itu ada nitrogennya, ada N-nya, kemudian ada fosfornya, ada P-nya, dan ada kaliumnya, itu ada kalium itu atau K. Itulah yang sering disebut dengan pupuk berimbang. Nah, jadi yaitu dia sudah termasuk kategori itu pupuk NPK karena di situ sudah ada kalium, sudah ada M-nya, sudah ada K-nya. Pupuk berimbang ini bertujuan yang pertama untuk memenuhi kebutuhan
nutrisi pada tanaman secara optimal. Karena tanaman itu sama membutuhkan nutrisi. Yang kedua yaitu meningkatkan pertumbuhan vegetatif dan generatif seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, karena mereka itu sama membutuhkan. Yang ketiga meningkatkan hasil panen dan kualitas gabah yang bagus. Kualitas bagus ini seperti dia tidak hitam. Ada sebagian juga gabah dia ada hitamnya. Bijinya itu hitam. Apalagi dia tidak tersentuh dengan hama wangsanya. Nah, yang keempat itu meningkatkan kesuburan tanah secara berkelanjutan. Ada 4 item tujuan daripada kita melakukan pemupukan tadi secara berimbang. Pemberian pupuk berimbang itu dapat melalui akar atau daun. Jadi bagaimana caranya? Jika misalnya ada 2, akar dan daun. Kalau dia melalui akar, kita tadi menyebar. Cara pemupukannya itu menyebar. Tapi dia tadi melalui daun, kita melakukan penyemprotan pakai tangki semprot. Dia akan melalui daun, menyerap ke daun, itu yang dikatakan pupuk melalui daun. Dia ada 2, akar dan daun. Kemudian metode diagnosis pupuk yang tepat harus kita sesuaikan dengan kondisi tanah atau kondisi tanaman yang memang membutuhkan pupuk tadi. Kemudian varietas padannya yang ditanam itu dan kebutuhan nutrisinya pada setiap fase pertumbuhan itu menggunakan teknologi seperti bagan warna daun. Dia memang ada suatu alatnya untuk mengecek melihat bagan warna daun itu dia ada kuning, ada hijau, ada kuning-kuning sedikit, ada warna coklat, itu dia dan memang alatnya. Nah, jadi dapat membantu dalam menentukan kebutuhan pupuk yang akan dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Kemudian kita nanti itu akan membawa sebuah kesimpulan. Setelah nanti kita sudah melakukan semua pupuk berimbang, kemudian tadi berlabel. Jadi kita menarik sebuah kesimpulan penggunaan bibit unggul ini dan pupukan berimbang ini yaitu merupakan sebuah kunci keberhasilan daripada kita meningkatkan produktivitas dan kualitas panen padi kita. Jadi kedua praktek ini saling melengkapi dan saling berkaitan untuk kita menjadi atau menuju sebuah keberhasilan atau kesuksesan dalam melaksanakan bertani. Mungkin dari pemaparan kami hanya mungkin yang sedikit pemaparan mengenai tadi pemupukan dan benih ini terkait daripada tadi budidaya tanaman padi. Jadi mungkin ini sebentar akan kami bagikan selanjutnya itu terkait dengan kuesioner yang akan nanti bapak-bapak isi yang tuangkan di dalam kuesioner itu nanti. Yang ini akan kami bagikan di sini nanti akan bapak-bapak bagikan yaitu tulis pengalaman bapak nanti. Ini nanti diisi bapak ya. Ini diisi tolong dibaca baik-baik. Apakah yang itu sepertinya nanti yang pertama ini apakah keuntungan utama menggunakan benih unggul dibanding dengan benih yang biasa. Jadi kalau memang dia jawabannya A, nanti disilang aja boleh, boleh kan disesuaikan. Nah, jadi disesuaikan dengan jawabannya. Jadi nanti setelah nanti bapak isi kuesioner tersebut, nanti itu akan saya kumpul kembali dan nanti kami bacakan masing-masing nanti sesuai dengan pengalaman bapak yang sudah dituangkan ke dalam kuesioner tersebut. Nah, sehingga nanti kami bisa melihat sejauh mana bapak-bapak ini pengalamannya, terutama di bidang budidaya padi, sehingga nanti kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Nah, silakan Pak lihat terus dan kemudian di belakang itu ada ini
yang sudah menjadi pengalaman Bapak. Kemudian lahan Bapak masing-masing yang digarap berapa, untuk komunitas yang diserahkan itu jelas budaya Pak Kawan. Kemudian jumlah penduduk pemerintahan itu berapa? Jadi apakah Bapak melakukan, apakah Bapak pernah menjadi pasien? Kalau pernah, selesai dia. Kalau tidak pernah, selesai tidak. Kemudian yang terakhir itu berapa kali Bapak dalam sebulan mengikuti kegiatan daripada penyuluhan. Itu disilakan Pak ya. Jadi kalau belajar disampaikan kepada kami akan kumpulkan. Baik, di sini kita akan melanjutkan yaitu ini ada pertanyaan tentang wawancara dan diskusi ya. Nah, jadi wawancara dan diskusi ini ada beberapa item, ini ada 10 item. Ini langsung aja kita laksanakan wawancaranya ya. Jadi di dalam kita wawancara itu sekalian juga melihat-lihat yang itu ada wawancaranya. Ini kuesionernya enggak kan? Bisa diisi, berarti kita ke pertanyaan selanjutnya yaitu tentang wawancara yang ada itu di lembaran keberapa? Ketiga ya? Nah, lembaran ketiga ini yang pertama, ini akan saya tanyakan kepada bapak-bapak ya. Yang pertama atau yang nomor 1 itu, bisakah bapak atau ibu ceritakan? Ini tidak ada ibunya kan, bapaknya. Bisakah bapak ceritakan sedikit tentang diri anda dalam kegiatan bertani selama ini? Silakan Pak. Kira-kira siapa yang menjawab? Pak Salmo bisa? Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit saya menceritakan tentang pengalaman saya menyangkut dengan komoditas tanaman padi. Jadi menurut pengalaman saya, seorang petani dengan pengalaman lebih kurang 20 tahun kemudian mengelola lahan lebih kurang seluas 2,5 hektar. Jadi menurut pengalaman yang sudah saya jalankan, pertama ada beberapa kendala. Pertama kondisi cuaca. Karena kita di sini tidak ada menggunakan yang namanya irigasi. Artinya kita bergantung kepada air hujan. Berarti lokasi bapak ini tak ada hujannya? Ya. Berarti semuanya di area lokasi yang ada pesawahan desa bapak ini tak ada hujan? Iya. Berarti di situ kelemahan bapak ya? Ya. Permasalahan yang dihadapi yang sering dihadapi lapangan. Baiklah, selanjutnya itu yang kedua, itu pertanyaannya, apa yang anda ketahui tentang benih padi unggul yang berlabel atau yang bersertifikat? Kalau masalah benih padi unggul atau yang bersertifikat ini yang saya gunakan ini ya. Itu adalah salah satu padi unggul yang berkualitas baik. Artinya seperti daya tambah yang tinggi dan tahan terhadap berbagai penyakit hama. Jadi di sini saya menggunakan bibit padi unggul yang terlabel kualitas tinggi. Ya. Berarti untuk penggunaan bibit unggul itu bapak lebih dominan memakai kualitas unggul. Ya, kualitas unggul. Nah, pertama tadi itu kualitas bagus, yang kedua dia daya tambahnya itu bagus ya. Karena dia tahan berbagai macam penyakit. Baiklah Pak, selanjutnya bagaimana pandangan Bapak mengenai penggunaan benih padi unggul berlabel dibandingkan dengan padi yang tidak berlabel atau padi lokal yang biasa digunakan?
digunakan dari sebelumnya. Sedikit ini saya menceritakan juga masalah pani yang label ini, karena saya sudah mencoba beberapa tahun terakhir ini. Insya Allah hasilnya sangat menjanjikan. Artinya memang betul-betul bibit padi yang unggul ini atau yang berlabel ini sangat berkualitas. Karena udah saya pernah coba. Jadi alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Hasilnya berapa ton ya tuh dalam satu musim tanam, sekali musim tanam Pak? Karena lahan yang saya gunakan lebih kurang 0,25 hektar. Seperempat hektar ya? Bapak kira-kira. Jadi lebih kurang saya dapat menghasilkan padi sekali musim tanam 3,5 ton. Alhamdulillah. Berarti ada peningkatan dibandingkan dari sebelumnya Ya. Pak. Dengan adanya tadi peningkatan itu, Bapak apakah pernah melakukan, apakah Bapak rutin melakukan pemupukan berimbang? Ya. Berarti ada lakukannya. Ya. Itu menggunakan pupuk apa Pak? Yang saya sering gunakan di situ pupuk NPK. NPK ya? Ya. Berarti kalau NPK itu dia sudah majemuk. Ya. Karena dia sudah di situ tidak ada yang tua akar, tidak ada tua daun, karena di situ ada airnya dan ada pH-nya. Nah, jadi selanjutnya, baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, apa alasan utama Bapak itu menggunakan atau tidak menggunakan benih padi unggul yang berlabel? Karena saya menggunakan benih padi yang berlabel ini, kualitas dan hasilnya, kualitas dan hasil panennya sangat terjamin. Kenapa? Saya udah buktikan. Hanya saya memakan bibit tersebut. Sementara yang ada di bibit lokal itu, apa alasan Bapak tidak menggunakannya? Yang pertama sebenarnya kalau yang pertama masalah umur. Karena kan kalau bibit lokal di sini yang kita gunakan rata-rata umur 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan ya kan, kita maksudnya menghasilkan panen. Ya. Kalau bibit unggul ini seperti contohnya padi 03, padi 32. Ya. Itu rata-rata panen padinya lebih kurang sampai 3 bulan. Berarti 100 hari Pak ya? Nah, 100 hari. Ya. Berarti dia lebih cepat ya panennya dibandingkan dengan padi biasa. Jadi bapak-bapak ini dominannya di sini menanam padi yang berlabel, padi empari ya. Selanjutnya ini mengenai apakah yang Anda ketahui tentang konsep pupuk berimbang pada tanaman padi? Pemberian pupuk yang seimbang itu harus sesuai dengan kebutuhan tanaman yang saya berikan, meliputi daripada unsur hara, makro dan mikro. Ya. Baiklah, terima kasih. Kemudian selanjutnya itu bagaimana pandangan Bapak mengenai pemupukan berimbang dibandingkan dengan tidak melakukan pemupukan? Kalau masalah pemupukan berimbang, artinya pemupukan berimbang sangat penting. Kenapa? Untuk meningkatkan hasil panen dan kualitas padi yang sangat memuaskan. Memuaskan ya. Dibandingkan yang tidak melakukan pemupukan tadi. Ya. Kemudian selanjutnya, apa alasan utama Bapak untuk menerapkan atau tidak menerapkan pemupukan berimbang pada tanaman padi Bapak? Ya, terima kasih. Apa alasan saya menerapkan pemupukan berimbang? Karena hasilnya lebih baik. Artinya hasilnya lebih meningkat. Meningkat dibandingkan tadi yang tidak memberikan. Iya, betul. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya ini atau wawancara selanjutnya ini, sejauh mana Bapak puas dengan hasil panen setelah menggunakan benih padi unggul berlabel dan menerapkan pemupukan berimbang? Ini sudah sangat jelas. Kenapa? Yang pertama saya sudah mencoba. Artinya di sini saya sangat puas dengan hasil panen tahun ini. Lebih kurang hasilnya meningkat sekitar 20%. 20%. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, sebelumnya. Kemudian yang terakhir mungkin ini,
saran atau masukan Bapak untuk meningkatkan penyuluhan tentang penggunaan benih padi berlabel atau bersertifikat dan pupuk berimbang. Ya, kalau yang ini, kalau dulu pendapat saya ya kan, yang pertama penyuluhan lebih ditingkatkan, artinya diperhatikanlah, ya kan? Kemudian dengan metode yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh petani. Ya, berarti yang poin terakhir ini berarti menyangkut dengan masalah ilmu pertanian ya. Pertama itu mereka harus melakukan yang kedua berarti mereka harus memberikan bahasa yang memang mudah dipahami atau dicerna oleh. Kemudian untuk kuesioner tadi yang saya bagi ini akan saya tunggu kembali Pak ya. Nah, cuman di sini ini kan kuesionernya sudah kami tunggu kembali Pak, dan bapak-bapak ini sudah mengisi sesuai dengan pengalaman bapak masing-masing. Nah, jadi ini kami bacakan. Ini yang pertama tentang penggunaan, yaitu daripada keuntungan menggunakan benih padi unggul dibandingkan dengan benih biasa. Jadi ini siapa namanya Pak Mumun ya? Sarmon Effendi. Jadi dia memilih produksi hasil panen itu lebih tinggi. Ini setuju? Alhamdulillah, berarti ini benar, 100% benar biasanya. Kemudian yang kedua diantaranya nama padi berikut ini mana yang termasuk varietas unggul nasional? Itu memilih yang C432. Kemudian yang pertanyaan ketiga itu terkait dengan persentase kecambah yang lebih ideal untuk benih unggul. Memilih yaitu yang D 80% atau lebih. Kemudian yang pertanyaan keempatnya itu tentang pupukan berimbang pada budidaya tanaman padi sawah. Pak Momon mengisi di sini yaitu meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan yaitu mana dari berikut ini contoh atau jenis pupuk yang majemuk. Ini jelas NPK karena di situ sudah ada N sama P-nya. Nah, jadi dia sudah majemuk. Kemudian yang selanjutnya ini ada pertanyaan yaitu dapat membedakan benih unggul dan benih biasa berdasarkan ciri-cirinya. Ini sudah dipilih. Yang pertama A, ya, dan sangat dan dapat dengan mudah untuk melihatnya atau membedakannya, mengidentifikasinya. Nah, itu selanjutnya ada lagi beberapa item itu tentang perendaman benih. Nah, jadi ya saya sangat mengerti dan menjelaskan. Jadi ini semua untuk pertanyaannya, kuesionernya itu sudah diisi oleh Bapak masing-masing. Sehingga apa yang menjadi tadi sebuah pengalaman atau pemahaman Bapak masing-masing itu sudah nampak di sini ya setelah melakukan yaitu pengisian kuesioner. Nah, kemudian di sini ada lagi saya percaya bahwa penggunaan benih unggul itu sangat penting untuk meningkatkan hasil padi panen padi saya. Jadi di sini Bapak Momon mengisi sangat setuju. Nah, jadi setelah saya lihat dan setelah saya evaluasi daripada kuesioner bapak-bapak ini, alhamdulillah di sini sudah 85% sudah bapak-bapak ini menerapkan yaitu tentang budidaya tanaman padi yang ada di desa kita ini. Jadi Bapak berarti semua saya rasa itu sudah cukup paham. Karena setelah saya evaluasi dengan kuesioner masing-masing Bapak,
Alhamdulillah hasilnya memuaskan, berarti bapak-bapak ini sudah cukup paham. Ya. Nah, jadi mungkin sampai di sini ada pertanyaannya atau tidak? Ya, saya kira udah cukup. Sudah cukup ya. Alhamdulillah, baik, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami. Kami sangat berterima kasih banyak. Kemudian mungkin di mana tadi dari awal sampai akhir kami berbicara di depan bapak, mungkin di sana sini lebih banyak tutur kata kami yang tidak pada tempatnya dan menyinggung perasaan bapak-bapak, agar selain kami dapat diperbanyak maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo. Puan.